Welcome back to the Central Boss. Back lagi bersama Kiko yang Oke. What's up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego se-Indonesia. Langsung aja kita di berita kripto yang versi formalnya. Tadi kita ada di Twitter. Kalau bahas Twitter trend itu beritanya lebih santai. Kalau ini Crypto News lebih mendetil. Seperti biasa, apa sih hari ini? Nah, altcoin itu banyak yang naik ke triple digit ya guys ya. Meskipun Bitcoin itu berusaha keras untuk kembali ke 60k ya. Kenapa bisa gitu? Nah, kalau dilihat altcoin seasonnya ini meledak dipimpin oleh semua token-token dari ekosistemnya Tron ya guys ya. Kayak Wing, BitTorrent, Holochain atau HOT, ada XTX, terus habis itu ada Wazir X juga. Nah, itu semua token-token dari ekosistem Tron ya guys ya. Dan kenapa sih token-token ini tuh bisa melejit tinggi sekali gitu ya guys ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dulu dari token Wing ya. Token Wing itu sebenarnya adalah project DeFi Tron pertama yang fokusnya untuk gambling ya guys ya, atau berjudi. Tapi kali ini mereka berganti haluan ke project NFT. Jadi selain mereka project gamblingnya tetap ada ya, tapi mereka akan launching protokol NFT baru gitu. Dan katanya NFT-nya tuh lebih kayak trading cards semacam itu. Kira-kira apakah ini strategi marketing untuk perjudian mereka, Bung Feral? Kenapa? Kalau dilihat Wing ini kan katanya pingin ngebangun NFT juga gitu loh. Selain mereka kan udah punya protokol buat DeFi gambling gitu. Apakah itu buat strategi marketing mereka gitu ya, supaya meledak gitu ya? Bisa jadi iya dan bisa jadi enggak. Alasan kenapa gua enggak, karena orang itu udah mulai melek gitu loh. Kalau kripto itu buat aset yang dipegang, bukan bukan aset yang buat dimainin. Tapi ada chance juga orang yang ingin coba-cobalah buat main kayak gitu. Antanya menurut gue itu lebih ke nggak mungkin gitu loh, karena siapa sih itu yang mau gamble pakai kripto gitu loh, kan kripto tuh berharga cuy. Jadi sekarang orang udah ngerti ya, ngerti ya. Ingat guys, fiat is biat. Nah, oke. Nah, itu pertama Wing, dan ini dia meledak itu tinggi banget ya. Kalau kalian lihat dari 0,004 dolar itu bisa jadi 0,002. Kalau dibagi kisaran ya 5x lah ya. Apa itu? Token Wing, Pak. Iya. Naik 5 kali. Iya, 5x kan. Gila gitu. Ini ya, 5x. Menurut gua gokil sih. Salut lah buat Wing lah ya. Dan selanjutnya yang lagi viral, ini salah satu token exchange terviral di India, Wazir X, itu meledak tinggi banget ya guys. Dari $1,5 itu meledaknya sampai paling tinggi hampir $7 ya guys. Sekarang sih udah sedikit koreksi ya, sudah mulai turun. Tapi ini katanya sih viralnya karena si Wazir X ini bakal bangun semacam ekosistem smart contract-nya sendiri ya, mirip-mirip ya Binance Smart Chain sama Huobi Chain ya, kayak smart contract-nya exchange gitu ya. Dan ternyata pengguna Tron di India tuh sangat banyak gitu ya guys ya, sangat banyak. Dan dengan adanya token
Wazir X ini WRX tersangkut di ekosistem Tron, jadi semakin membantulah mereka untuk meledak gitu ya. Tapi kira-kira untuk Bung Feral sendiri, apakah smart contract dari exchange ini bakal menjadi hal baru ya untuk beberapa bulan ke depan ya? Pasti sih bakal menjadi, iya pasti pastilah, pasti. Ini menurut gua ya guys, jangan DYOR ya guys ya. Tapi ini menurut gua bakal iya. Gimana tuh? Bakal apa? Apa tadi pertanyaannya, lo bilang bakal hal-hal baru bakal naik kan? Ya maksud gue gini, token smart contract exchange kan sekarang tuh ada Binance Smart Chain, BNB, terus habis ada Huobi Chain dengan token Huobi-nya. Nah ini kan Wazir X itu juga konsepnya mirip-mirip kayak gitu. Apakah token smart contract exchange ini bakal jadi hal yang lumrah gitu ke depannya? Hal yang apa? Hal yang lumrah gitu. Hal-hal seperti ini tuh bisa jadi lumrah gitu. Jadi umum lah, ibaratnya jadi investasi kripto teraman gitu loh. Not exactly teraman lah ya, tapi lebih tepatnya ada chance buat bullish gitu lah. Contohnya ya BNB lah, KuCoin lah gitu kan. Utility token yang berdasarkan dari sebuah exchange atau dari sebuah aplikasi itu good chance bakal naik parah gitu loh. Apalagi lagi bull market ya Pak ya. Exactly. Kayak gitu. Itu udah pasti itu. Nah, dan uniknya adalah dengan kondisi meledaknya ekosistem Tron yang memimpin pam-pam para altcoin yang lain, ternyata kalau kita zoom secara garis besar dalam range durasi daily chart, kalau kita bisa lihat ternyata Bitcoin itu grafiknya menunjukkan konsolidasi untuk persiapan naik lagi ya. Kalau kita lihat chartnya, gimana nih Bung Feral yang jago trading? Analisa chartnya terhadap BTC ini gimana nih untuk kedepannya? Ya bisa dibilang ini ada banyak higher low sama higher high-nya. Jadi mungkin kita bisa mengexpect higher high selanjutnya, atau enggak mungkin bakal ada stagnan lah beberapa hari terus baru naik lagi. Tapi kira-kira kalau misalnya naik lagi, prediksi Bung Feral nih, not financial advice ya, tapi prediksi Bung Feral nih kalau misalnya naik lagi bakal meledak ke harga berapa ya? Itu sih gue masih belum tahu, tapi yang secara pasti kan sekarang lagi craze-nya ke ETH kan ya. Kalau nggak salah sekarang kan lagi alt season kan ya Bang ya sekarang? Alt season nih. BTC-nya udah batuk gitu ya. BTC-nya udah pingin istirahat dulu gitu, nggak mau lari lagi. Nah, mungkin kalau seandainya alt season-nya udah over atau nggak orang mau naikin BTC juga, ya ada kemungkinan not financial advice ya guys, sekali lagi mungkin ada 60.000 sampai 65.000 mungkin, atau enggak mungkin 63.000 lah sampai 65.000 ya, around that lah paling mentok-mentoknya $65.000. Ya tapi kalau menurut si Robert Kiyosaki, realistisnya adalah Bitcoin nggak bakal sampai 100.000 US dollar, paling nyentuh 75.000 US dollar baru bearish gitu ya. Itu udah pasti. Apakah itu target realistis atau pesimistik menurut Bung Feral? Little bit of both, agak dua-duanya. Kenapa menurut gua realistis sih realistis, karena kita udah mau di fase terakhir bull run ya, nanti baru terus turun lagi. Nah kedua itu realistisnya ya. Kalau yang pesimisnya itu kayak karena tuh banyak orang yang the craze of crypto, the greed-nya itu yang membuat chartingnya, membuat flow-nya itu nggak normal. Jadinya mungkin ini ya bisa dibilang both gitu loh.
Ya kan banyak orang yang FOMO kripto, FOMO Bitcoin, FOMO ini, FOMO itu gitu kan. Jadinya mengepush harganya naik lagi gitu. Jadinya ada kemungkinan bisa surpass $70 mungkin bisa jadi ya kan. Tapi udah deg-degan ya. Itu ya uncertain banget. Orang lain pada greedy soalnya kita semuanya takut. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, salah satu corporate investor ternama di US, Kevin O'Leary, itu dia hanya mau beli Bitcoin yang bersih dan gak mau beli Bitcoin dari Cina. Apa sih maksud dia? Ternyata konsep dia adalah Bitcoin yang clean itu atau yang bersih adalah Bitcoin yang di mining dengan menggunakan energi listrik yang ramah lingkungan. Dan di mana kalau di Cina miningnya itu masih pakai energi listrik dari batu bara, which is yang murah gitu ya. Makanya dia bilang Bloodcoin. Nah, tapi sebenarnya bukan di sini di berita ini yang ditekankan tuh bukan dari masalah penggunaan energi proof of work-nya yang dari listrik yang ramah lingkungan atau enggak. Ternyata ada hal terselubung. Selain masalah tadi menggunakan energi batu bara, banyak karbon di udara gitu, menyebabkan kerusakan lingkungan, jadi mining kriptonya mengganggu alam dan lain sebagainya. Ternyata di sini dia, sorry gue percepat, tadi agak telat time-nya. Oke. Di sini dia awalnya dia tuh sebelum dia tahu Cina itu udah mining Bitcoin-nya lama, dia tuh awalnya ngatain Bitcoin itu sampah lah atau cuma kayak burger lah gitu, kayak uang burger doang. Tapi dia udah naruh portfolionya tuh 3% di Bitcoin ya, portfolio dari total investasi dia. Dan dia belinya tuh di salah satu exchange yang ada di Kanada ya, kayak kurang tambah kayak gitulah. Dan pas dia tahu nyata banyak yang di mining di Cina, terus dia tuh jadi merasa iuh gitu loh. Nah, dan sebenarnya captionnya ini seolah-olah kayak memojokkan Cina ya. Dan kalau dilihat ternyata alasan selubungnya dia udah ngerti kalau Bitcoin itu adalah benar-benar real asset class ya, benar-benar aset kelas atas gitu ya. Tetapi dia pingin merasa dibedakan karena kalau kita dia lihat ada hubungan politisnya karena perang dagang dengan Cina tuh masih ada. Jadi dia ngiranya Bitcoin itu seperti aset komoditi biasa yang masih dipengaruhi posisi negara. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Bitcoin itu kan desentralisasi, aset yang bisa di mining siapa aja, dimanapun, kapanpun, mau gunain energi yang bersih atau enggak, itu bukan masalah gitu. Menurut Bung Feral gimana ya? Sorry baterai gue lowbat. Ya, tapi menurut Bung Feral gimana nih dengan pendapat dari Kevin O'Leary ini ya? Dia peduli human rights itu udah pasti, dia peduli lingkungan udah pasti. Ya menurut gue tuh bener-bener bisa dibilang noble lah ya. It's very noble of him gitu loh. Hanya mau beli Bitcoin atau punya Bitcoin dari source yang bersih gitu loh. Bukan hasil ya seperti tadi itu Bloodcoin lah, hasil dari yang nggak ramah lingkungan atau nggak dari gitu-gitulah, hal yang nggak bagus gitu loh. Nah, tapi kalau alasan yang di bagian alasan politisnya ini menurut Bung Feral gimana? Ini kan dia bilang karena masih ada hubungan perang dagang dengan Cina, dia sebagai investor dari US dia nggak mau beli Bitcoin dengan hasil mining dari Cina gitu. Nah itu menurut Bung Feral gimana ya? Ya patriotisme aja nggak sih itu menurut gue mah? Ya kalau dibilang
politisme sih benar sih tapi di satu sisi ini merusak citra Bitcoin sebagai desentralisasi nggak sih, sebagai aset yang desentralisasi yang nggak ada pengaruhnya sama politik negara. Ada kemungkinan iya, karena kan kita sekarang tanda kutip hidup di mana orang tuh bener-bener politik banget ya. Dikit-dikit politik, harus sesuai dengan ideologi masing-masing gitu. Kalau seandainya enggak langsung disenggol bacok gitu. itu bener sih, guys. Itu bener banget. Kayak banyak kejadian di US kalau seandainya lu enggak kalau seandainya lu punya opini aja yang enggak sesuai dengan sesuai dengan ideologinya a group of people atau enggak sesuai dengan opini sebuah organisasi atau kelompok orang gitu, lu langsung habis-habisin gitu loh. Jadinya ada chance bakal ngerusak citra desentralisasi Bitcoin ini dengan adanya politik, tanda kutip politik ini gitu, which is bad gitu loh. Kayak menurut gue ya desentralisasi is decentralized, why do you have to put everything political in something yang enggak meant to be political gitu. Menurut lo gimana, Bung Imam? Kalau menurut gue juga setuju dengan lo, aset kripto tuh aset untuk semua orang, jadi harusnya ya nggak usah dibawa-bawa politis lah ya. Tujuannya kan supaya semua orang, nggak peduli kalangan orang kaya miskin, lo mau turunan ningrat atau turunan rakyat jelata gitu kan, bisa berinvestasi dan menghasilkan keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang yang sama dan setara, kan gitu ya. Jadi semua orang bisa kaya, tapi tidak semua orang bisa mencapai kemakmuran. Itu kan yang menjadi permasalahannya. Kalau ekonomi sistem zaman sekarang. Nah, kalau dengan hadirnya cryptocurrency termasuk Bitcoin ini kan diharapkan supaya semua orang itu bisa kaya dan makmur tanpa terikat oleh politis suatu negara atau misalnya faktor yang lain lah gitu. Oke. Kita lihat cek udah kelar guys. Udah kelar guys. Cepet juga ya. Iya, udah selesai loh guys. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Seperti biasa kalau kita ada kesalahan kata, koreksi aja di kolom komentar. Iya, kita terima saran kalian. Jadi kalian juga akan ngebantu kita banget untuk selalu ngeriset topik-topik obrolan seputar kripto. Karena kita nih orang bego gitu ya guys. Kita bukan blockchain developer, kita tuh bukan trader jago gitu kan ya. Kita adalah orang yang sangat suka kripto gitu aja. Ya bisa dibilang sange sama kripto gitu ya. Nggak usah gitu juga kali, anjir, parah banget. Kan kita seneng, gennya tinggi pak. Saking senengnya jadi gitu ya. Iya. Nonton film porno tuh udah gak rasa pak, karena udah lihat gen kripto kita terbang gitu pak. Iya udah gila 1000% gitu. Semangat gitu. Dasar. Oke, udah kita closing aja. Decentra Boys.